ingkang minangka warujine adicara meninggi Sabdo Tomo tausiah punapa pengajian ingkang badhe kasta dening Al Mukarram Romo Kiai Zainuddin saking Sigaluh katur panjenengan sumangga kasuwun pitarak wonten papan ingkang sampun kadiji nyuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratil kiram, para kesepuhan, sepuh bin sepuh wonten ing Dukuh Melikan Desa Bojonegoro tebisipun kang tansah kula hormati wonten asalipun simbah sahono kang tansah kula hormati lan kula bekteni wonten asalipun Pak Kepala Desa saperangkatipun Duki RT RW ingkang tansah kula hormati lan Pak Kiai Rahmat kang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya tamu undangan utawi keluarga besar dari Jakarta yang saya hormati pula. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga kita pada siang menjelang sore ini masih diberi banyak nikmat, masih diberi umur panjang, sehat walafiat, sehingga bisa bermuwajahah dalam majelis yang bahagia ini tanpa aral satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak, wabil khusus sahabat udma besok di hari kiamat. Semoga kita bisa bertemu, bisa bersama-sama dengan Nabi untuk menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Serta tidak pula pada kesempatan ini baiknya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya, campur murni. Setengah dari kebesaran Allah, setengah itu kecil, bukan tidak sampai satu. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Setengah dari kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita adalah Allah menciptakan kita semua. Setelah diciptakan kita tidak hanya diciptakan saja, manusia mempunyai nafsu, maka diciptakan yang namanya istri, diciptakan untuk nikah. Ngapa sih kan nikah? Wong dani barang karep gari. Ternyata di beberapa tinjauan ilmu kesehatan dan sebagainya, bahwa nikah itu dari
ilmu psikologi jiwa juga mengatakan manusia dengan diikat dengan pernikahan yang sah, baik menurut agama maupun menurut pemerintah, akan menjadi tenang. Litaskunu ilaiha, maka akan tenang. Sebab kalau misalnya manusia mempunyai nafsu, ingin yang laki-laki ingin bertemu dengan yang wanita, tetapi kalau bukan suami istri, saya yakin walaupun sudah booking hotel tetap ada rasa was-was. Ora mungkin kon losdol, ora mungkin, mesti tasihkan was-was. Beda senajan nang gubuk reot neng panjang suami istri, umah turu tetap kepenak, ayem, tentrem. Niku tujuan pernikahan. Jadi kalau belum diikat dengan angkah tukar dan qabil tunikah, maka kita tidak akan bisa merasa tenang. Sehingga tujuan dari nikah itu adalah litaskunu ilaiha, itu yang pertama. Setelah kita mendapat ketenangan, mau kemana saja, boncengan, apa melaku bareng, apa tuntunan, apa badungan, karena sudah sah, maka akan merasa tenang. Tetapi berjalan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, apalagi sudah dewasa, tetap akan dipertanyakan, bocah lah zab-zaban bahaya, cekel bayi ngundang hansip, tetap tenang. Tapi harus dengan ijab kabul yang sah seperti tadi menurut agama maupun menurut pemerintah akan lebih tenang. Sedang menurut agama sudah sah, sebab syarat utama nikah itu adalah calon suami istri, wali, ijab kabul, mas kawin, dan wali mahan. Niki munasib wali mahan pun sah. Tetapi nek boten lewat negara tetap masih membingungkan. Sebab apa? Namanya manusia itu orang mesti lempeng terus. Suatu ketika cekcok, yang paling tidak bisa dihindari misalnya sampai perceraian, maka pihak istri itu tidak bisa gugat waris. Seandainya ditinggal kemanapun, pihak istri tidak bisa menggugat waris apapun, walaupun di situ sudah ada harta gono gini umpamanya. Tapi secara hukum pemerintah maka tidak bisa. Sehingga kesimpulan saya, kalau ada seorang wanita kok gelem diijab siri, wanita di wong wadon sing buduk, tidak memikirkan masa depan tapi hanya memikirkan masa sekarang, insya Allah teng Bojonegoro pun boten wonten. Nek wani-wani anak Mas Kuku, anak Mbah Sahono ora kena, walaupun menurut agama sah. Oke. Tapi nanti kelanjutannya untuk pihak wanita tidak punya apa-apa, tidak punya wewenang apapun sedikit pun. Pramila pada kesempatan ini, kalau memang sudah sama-sama senang, lebih baik dilamar dengan baik-baik, ijab secara baik-baik di secara agama maupun secara pemerintah. Ini biar aman selanjutnya. Nikah itu sebetulnya barang yang singkat, 10 menit rampung. Karena dari hurufnya saja hanya 3, nun, kaf, dan ha, nikah. Dengan 3 huruf, kalau wali sudah angkah tukar dan seorang calon suami sudah qabil tunikah, wis rampung, sah-sah. Nah, penetapan takon masih full sing menentukan justru pengantin pun rampung. Adapun diadakan oleh yang di resepsi di gedung dan sebagainya itu adalah barang urusan belakang.
Yang pokok itu hanya angka buka dan kopil buka. Nun itu adalah dari huruf nun, nurun wa najah. Nur artinya cahaya. Orang yang sudah menikah, apalagi pengantin anyar, biasanya bercahaya. Bercahaya. Maka dari itu orang Jawa itu biasanya tidak lupa kalau mau barang gawe mantu masang janur kuning. Janur itu nanti ja'anurun, artinya ya Allah, muka-muka ketekanan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pengantin akan berseri-seri. Orang dipasangi janur, orang dipasangi godong yang lain, misalnya siki sing lagi tren janda bolong, orang mungkin nang perapatan janda bolong itu jane wong sing keliru. Asal usule kata janda bolong kula pun ketemu. Biyen niku ana wong lagi dolanan kembang sing bolong-bolong niku ale matur rondo bolong. Nek wong biyen ngerti artine jas iki ora ngerti. Ron niku artine godhong, do artine padha, bolong ya bolong. Jadi godhong pada bolong. Siki diartekne janda bolong, Masya Allah. Wong kepinter temen lho ngotak-atik bahasa. Niku asline niku jan rondo. Niku napa Bu? Rondo bolong. Kudu rondo, ron artine niku godhong. Nek bocah siki paling rata-rata mboten paham kali bahasa Jawa. Mulane ana rondo bolong diganti menjadi janda bolong. Lah Masya Allah. Jangan bahasane wis ilang kan iki. Saniki pancen teng pundi men senajan teng sekolahan niku pun diwarai wonten pelajaran bahasa Jawa ning pelari kurang ngangkit. Jadi anak rondo bolong malah diartikan janda bolong. Wah, janda riki kaya sopan temen. Nurun wa najah. Muga-muga pengantin anyar niki ketibanan Nur Muhammad wan najatun lan dadi pelita. Pelita nek cara mbiyen niku sentir apa teplok ya. Niku lah pokoknya wong sing lahir sadurunge tahun 80 ya menangi sing jenenge wan najah utawi iku dian. Dian tak kunjung padam. Nah niku dian. Jadi nek wong wis nikah niku hendaknya bisa menjadi pepadang. Sing lanang jadi pepadange sing wadon, sing wadon jadi pepadange sing lanang. Aja kebalik. Wis bojo malahan siji peteng, siji melu peteng. Ya artinya peteng dedet. Kudune menawi sing estri agi peteng, sing lanang jadi pepadang. Jadi sinar nggo madangi misalnya dirupek matane jenenge wong urip niku ora mungkin padang terus, ora mungkin kepenak terus. Nek boten nganten lakon bahasa ana sing pun sepuh ta iki. Ngalami beberapa gelombang hidup. Kala-kala dhuwur, kala ngisor, kala seneng datar, kala-kala peteng dedet ning ya suatu ketika ya padang maning. Dan itu maka dari itu untuk pengantin tua apabila sang istri lagi peteng, yang pengantin putranya harus bisa memberikan pepadang, artinya pencerahan. Dek, orang apa yang ini lakoni wae, sing sabar menggoli hilang. Orang mungkin Allah memberikan cobaan kepada kita di luar kemampuan kita. Pasti Allah memberikan cobaan kepada kita sebatas kemampuan kita. Jadi gitu saja sehingga menjadi padang. Kaf kamilah wa karomah. Huruf sing kaping kali kaf. Kamilah sempurna. Wong nek sembojo ki sempurna. Ngibadahi ya sempurna. Nah kurang bojo nembe 50%.
kon jempaling-paling mbok dina menginang masjid bahaya kan 50%. Beda karo sing wis bojo senajan aling maring masjid mukur ping 5 sedina alias arang-arang. Nah, niku pun sempurna. Pun sempurna. Jadi hebatnya orang menikah, ibadahnya sempurna. Jadi diberi pahala yang sempurna pula. Pokoknya cara wong bayarannya 100%. Orang dikorteng 50%. Kamilah sempurna. Dan memang sempurnanya orang hidup di dunia ini adalah melalui pernikahan. Jadi kalau sudah menikah, sudah sempurna. Sebab cita-cita manusia sebelum menikah apa? Pasti akan menikah. Kecuali yang tidak. Saya malah kebangetan. Ya. Karena apa? Nikah itu menyenangkan. Tapi jangan dibalik, jangan senang nikah. Nikah cukup pisan, baik. Semoga untuk pernikahan ini adalah yang terakhir, ya, yang pertama dan yang terakhir. Jadi untuk hidup yang selama-lamanya berumah tangga dalam berumah tangga. Wa karomah. Jadi kamilah wa karomah. Karomah niku artine kemuliaan. Orang yang sudah nikah itu akan mulia. Baik istri maupun suami akan mulia. Sebab apa? Istri itu adalah karomah. Jadi harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Jadi jangan sembarang perintah. Tupeh dadi bojo, tupeh wong lanang senenge perintah. Demek dewek pinter ya perintah. Wong panggung apa sih bojo? Ya tidak begitu banget. Jadi seorang suami pun mestinya harus bisa pilih mana yang kira-kira bisa dikerjakan sendiri, ya kerjakan, jangan tupeh wong lanang. Terus hak, huruf yang ketiga hak, hilman. Hilman itu kasih sayang, penyantun. Jadi orang yang penyantun. Terutama suami harus bisa penyantun pada istri. Menyantuni artinya harus bisa mencurahkan kasih sayangnya sepenuh hati hanya kepada istri tercinta. Jangan dibagi-bagi, nanti tidak uman, ya. Harus hanya untuk menyantuni satu istri tercinta itu. Wahayaun, dan setelah kita bersuami istri hendaknya kita malu. Malu apa? Ya terutama malu berbuat yang tidak baik, yang tidak sesuai kalian norma agama maupun norma negara. Jadi judulnya ya sudah sebagai apapun bentuknya ya semacam itu. Jadi harus tidak boleh maunya sendiri, karena itu sudah jadi suami istri. Jadi itu hayaun, bojo nang-nang uruh perawan maning, tejlek maning, namanya tidak hayaun. Jadi harus punya malu, karena saya sudah punya istri, saya sudah punya suami, saya harus hanya mengabdi kepada suami dan kepada istri tercinta. Itu adalah dari nikah. Terus selanjutnya, bekal orang berumah tangga itu sebetulnya setelah nikah ingin berumah tangga, saya yakin antara Mas Hendy dengan Mbak siapa ya? Mbak Yani ketika sekarang menunaikan tugas wajibnya menikah dengan Mas Hendy, saya yakin ingin membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana tujuan dari pernikahan yang kedua, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, tenang, mawaddah, cinta, warahmah, cinta kasih. Cinta ini terutama warahmah itu ketemunya nanti kalau sudah sekian puluh tahun ke depan menjalin hubungan suami istri, sudah podo-podo tuane, itu warahmah. Jadi lagi pikir apa sih kehebatan kayak kaki? Ya tidak ada hebatnya. Apa sih hebatnya kesini ini itu? Ya ada hebatnya. Tapi karena dia punya rahmah dari Allah, sehingga walaupun di
dempeli karo orang yang lebih muda tetap kurang. Sebab istriku adalah sak nini ini, suamiku adalah kaki ini. Jadi walaupun sudah jadi kakek nenek, dia tetap rukun, tentrem. Nah itu karena sesuai dengan tujuan pernikahannya adalah warahmah. Sebetulnya barang yang gampang. Ini pengalaman saja karena saya sudah menikah lebih dahulu. Ya, jadi tak tular-tularakan. Yang penting orang tularakan penyakit. Insya Allah sekarang penyakit sudah bunga. Modal utama orang berumah tangga itu sebetulnya tidak perlu miliaran. Cukup duit 1.500.000 rupiah. Cukup untuk selama-lamanya. Nah bisa ngegemi duit 1.500.000 rupiah itu benar-benar dari pertama sampai akhir orang ngomong pegatan. Saya yakin, saya jamin orang ngomong pegatan. Duit dari kata D pertama adalah doa. Doa. Saben dina setiap saat kita berdoa, ya Allah, mugi-mugi pernikahan kula niki dipun langgengaken ya Allah, pingkantuk rahmat barokah sing panjenengan ya Allah, doa. Terus upami kakunge kerep tindak kerja, istri juga doa ya Allah, mugi-mugi bojo kula dipun paringi sehat walafiat, selamat ya Allah, saged angsal rezeki yang kathah tur halal. Yang kedua, usaha. Jadi wong nek gelem usaha ora tengkruk-tengkruk mawon teng omah, mbuh lanang mbuh wadon, duwite akeh banget apa nek mboten purun usaha niku suwe-suwe entek alias telas. Pramila butuh usaha yang halal, yang baik, yang inya iman maring Gusti Allah. Yakin nek Gusti Allah sing maringi rezeki maring kita, aja mercupang ora usah merdukun. Loh, yang rasane ora sugih, ora penak, isin, akhirnya menempuh jalan yang tidak baik. Percaya mawon Gusti Allah itu Maha Sugih, Al-Ghaniyyu wal Mughni. Gusti Allah niku sing nguasai sedaya alam niki, sedaya payumune manungsa insyaallah badhe ijabah sekadar kalih kemampuan kita kiyambak. Lah wong kadar cara kula wong tani kepengine njaluk jabatan presiden ya kasihan dongan nangis ya adoh ae. Sesuai kemampuan kita lah niku. Iman maring Gusti Allah. Sinten Gusti Allah? Nggih sing nitahaken jagat alam niki. Gusti Allah niki sing nitahaken jagat alam, sing ngecat langit, sing gawe langit ora dicagak, ora ambrol, niku kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. T-nya adalah takwa. Takwa niku artinya nindakaken dawuhe Gusti Allah lan nyingkiri larangane Gusti Allah. Contoh gampangnya Gusti Allah dawuh aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan keluarkan zakat. Kita diperintah yang pertama adalah kita dirikan sholat. Jadi walaupun pengantin anyar apa haya sholat, upamane subuhe kerainan apa haya tetap sholat, rajulullah wis awan niku. Tapi diusahakan tetap 5 waktu dikerjakan, apalagi pengantin lawas. Apa ipankin kekepan kalian wis mangsane subuh yang meleren bukan menyat Pak Lurah. Menyat lah
Iya, patus guling-guling ada pujian, ora doyok-doyok melas ke dewek. Niku mangga subuhan senajan udan apa udan cara Pak Kukuh malah lu penak-penak udan gerimis kayak na musik aja. Pancen nikmat, tapi lebih nikmat lagi apabila kita mau keluar rumah, berangkat ke masjid, pamusola, nggak payung, teklik, rasanya nikmat mati. Ya Allah, inilah nikmat Allah. Takwa dan menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah itu misalnya wis duwe bojo njur ikin seneng karo bojone wong liya. Niku termasuk menjauhi larangan Allah. Ora kena ya. Wis mantep karo Mbak Yani ya wis tek, ora usah pilih-milih sebab pan kaya apa ya pada baik. Duit 1 juta, senya adalah senyum ya Mas ya, bisa bersenyum dalam keadaan apapun, misal di pekerjaan lagi seruncing banget, ketemu dengan istri di rumah senyum walaupun nanti Masya Allah jadi lagi mendekel banget senyum. Sang istri juga sama, ketika suami pulang kerja senyum, pira engeli senyum gampang, tapi nak cek sing ndadekaken perang Bratayuda niku wong lanang saya bali kantor bali kerja sing wadon japruk ulele iki wis ngalamat perang Bratayuda. Mane senyumlah. Senyum itu barang yang mudah tapi akan menghasilkan surga. Termasuk salah satu orang yang dirindukan Allah adalah orang yang senang senyum. Artinya senyum yang khusus. Allah sampai-sampai wong liwat senyumi lah ya mboten dadi malih. Maksud saya itu adalah bersenyum atau bermuka wajhun malihun. Wajhun malihun itu rai sing sumeh. Apa engeli sing gawe rai sumeh? Wong digawe rai sumeh kalau dirai kerut atau apa namanya ya, gawe jadur, sama saja makannya 1 hari 3 kali. Nah, tetapi kehebatannya orang yang wajhun malihun itu orang yang akan dirindukan oleh surga. Orang yang kepengen masuk surga, egen urip nang dunya sudah dirindukan surga, itu adalah wajhun malihun. Jadi seneng dadi wong sing sumeh, takunan, saru karone takon, aja karo uruh wae pasang body serem. Serem-serem mah ya, kena penyakit watuk ya gen watuk. Kena penyakit mencret ya gen mencret. Orang nang dunia niku mboten kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Rugi. Sebab wong sing senenge masang rai seram niku kewalikane bakal dirindukan oleh neraka. Maka dari itu, apa sih untungnya kita berwajah serem? Ya, berwajah murah, senyum saja, wajhun malihun, wajah yang berseri-seri, agar kita walaupun kita masih hidup di dunia ini sudah dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita latihan. Kula nggih latihan. Ya, latihan wajhun malihun ben dadi orang yang salah satu manusia yang dirindukan oleh swargane Allah Subhanahu wa taala. Gampang kayak Pak Lurah, senyum, penak, serawungi senyum, tekan gampang takunan, Lurah, penak. Nah niku, terus monggo kita latihan dari wong apik, niku penak. Nah, niku senyum 1 juta. Ya. Tanya adalah tangawun. 1 juta. Tangawun, apa tangawun? Tangawun itu artinya tolong menolong. Antara suami istri itu harus bisa tolong menolong. Sang suami ojo dumeh wong lanang rongin,
Panjen wong lanang rongin pemimpin. Setiap wong lanang niku rongin pemimpin, tapi mboten kena sengenah-enah. Wong saniki aturan jadi pemimpin niku kudu pan perintah wis nganggo bahasa sing dakik-dakik. Tolong Pak Kadus besok cara Pak Lurah pakai kata tolong, padahal enggak nih Pak Kadus tolong esok Kadus 1 gerakan sah-sah saja, tapi Pak Kadus beda, tolong Pak Kadus, nah kan beda dengan kata Pak Kadus tolong besok Kadus 1 gerakan. Nah tapi dengan bahasa tolong Pak Kadus besok wargane ken gerakan membersihkan Solokan. Pak Kadusnya saya mangkek, wah iya ini termasuk bahasa itu akan bukan akan menurunkan derajat, tidak, justru malah akan disegani. Ini senyum ya, sejuta tangawun saling tolong menolong. Sak hebat-hebatnya Pak Lurah nek mboten tolong menolong perangkate ora kuat. Pensani iki lho apa-apa gawe tok mboten kuat. Harus ada tolong menolong, termasuk berumah tangga. Antara suami dan istri itu harus berumah tangga, harus tolong menolong. Apa yang bisa dikerjakan pekerjaan istri, suami bisa mengerjakan, tidak ada salahnya suami itu membantu pekerjaan istri, dan sebaliknya pekerjaan suami bila istri bisa, tidak ada salahnya ngewangi. Maka dari itu juga tadi saya contohkan, seorang suami pun kalau mau minta tolong istrinya pakai kata tolong diambilkan gelas, tolong dibuatkan kopi, tolong diambilkan rokok bagi perokok. Itu bahasanya enak. Jadi bagi yang diperintah itu akan lebih merasa dihormati daripada kalimat dek ambilkan rokok, sudah beda. Rasanya yang diperintah seperti kayak kacung banget. Tapi kalau dengan kata tolong diambilkan, tolong dibuatkan kopi dan sebagainya, 1.500.000 itu artinya waktu 5 tidak pernah putus. Apa waktu 5 itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 500. Jadi nanti setelah ini mulai waktu ngasar, maghrib, isya, subuh, zuhur jangan sampai putus. Kenapa? Dengan kita menjalankan sholat 5 waktu yang tidak pernah putus, maka doa kita akan mustajabah. Tetapi kita orang rumangsa sholatnya bikin pon kliwon subuh atau ketemu kayak gendung loh jentulah ora adil njaluk kayak gini ora diparingi. Koreksi diri, apakah kewajiban kita kepada Allah yang mempunyai segala-galanya itu sudah dilaksanakan semua atau belum? Koreksi. Jadi kalau saya maka mungkin saya kurang, pengabdian saya kepada Allah mungkin kurang. Saya lupa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku Allah tidak merintah kepada manusia kecuali untuk menyembah. Menyembah itu artinya adalah untuk sholat 5 waktu dengan ikhlas, murni, mukhlishina lahuddin, murni karena menjalankan perintah agama. Maka 500. Jadi waktu 5 tidak pernah putus. Rupiah terakhir ya rupiah. Apa rupiah? Dadi wong ndak rumangsa piwales akhirat. Sebab ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya niku sawahane akhirat. Sapa kang nandur apik nang dunya maka bakal ngunduh apik nang akhirat. Jadi nek pengen ngomben uripe mulya nang akhirat ya monggo pada bareng-bareng abot apaha pada nandur nang dunya sing apik-apik
bentuk perintah sholat, zakat, sedekah, tolong pinulungan, seserawungan, garap dalan, anak dalan bodol bareng rumat, anak pam bodol ya bareng rumat. Niku aja danggap wong urunan tuku pralon ora ana ganjarane. Cok pada fanatik banget, wah nyong moh anggar urunan mari mushola lah sepabirahan yang gelem. Neng urunan budaran bagane Pak Lurah. Oh, wong kae pun ortodok cara kula. Sebab wonten hadis ingkang ngendikaaken setunggaling wekdal niku wonten wong gawe sumur. Kon gawe sumur nang tengah sumur nang tengah padang pasir sumur. Lah sumur kuwe alhamdulillah metu banyune njur bisa dimanfaatkan pada masyarakat sekitar. Maka wong sing gawe sumur kuwi bagiane 40 hasta maring kanan, 40 hasta kiri, 40 hasta depan, 40 hasta ke belakang. Kuwi ongkose sing gawe sumur nang kono. Dadi sekali zaman Nabi wis dingedakan betapa pentingnya. Jadi nek ana wong umpamane mau perkara lah ben nggon batira ora mili sing penting nyong mili dhewek. Oh niku pada baik wong niku mboten gawe kesempatan apik, mboten gawe kesempatan kepenak dateng tangga teparu niku mboten apik. Dosa niku. Jadi nek rumangsa awake dhewek mili seneng, mestine wong liya ya enggane banyune mili ya seneng. Dan ketika awake depan adus banyune mati, susah. Lah bagaimana orang lain juga sama susah. Jadi segala sesuatu itu hendaknya dipertimbangkan kepada dirinya sendiri. Jadi termasuk Pak Lurah, Pak Kadus, apa siapa saja yang minta mayu pada gerakan, mayu pada urunan bangun jalan, bangun lingkungan, bangun PAM dan sebagainya, ada pahalanya karena itu digunakan cara bersama-sama, sama seperti kita bangun musola, sama seperti kita bangun TPQ dan sebagainya. Nih, jadi sebab dia niku teng nota wonten kados niku nek joluki kon mring masjid wah mayu pandira tak lantingi ning niku bangun PAM wah PAM nyong sendiri dewek lah, itu berarti orang yang tidak punya rasa peri kemanusiaan, orang yang tidak bisa merasakan betapa sengsaranya orang yang tidak punya air bersih. Nih, jadi rupiah rumong soho piwales nang akhirat. Jadi ngemben itu kita urip nang dunia ini nandur kebajikan, maka insya Allah bakal Allah kebajikan. Napa kebajikan teng akhirat? Inggih menika surganipun Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang namanya surga itu tidak bisa dibayangkan kenikmatan di dunia. Sak nikmat-nikmati nang dunia isi kebelet ngising, isi butuhna wisik. Tapi teng swarga pun mboten ten wisi malih. Jak kuwatir pan dahar sing kaya ngapa, pan mimi sing kaya ngapa, di sana tidak ada WC. Semua nanti akan mengalir lewat keringat dan sebagainya. Hebatin nang swarga mulai nek dipadanaken nang kenikmatan nang dunya mboten saged disamakan. Itu muka-muka kita bisa mendapatkan ridho Allah SWT, mendapatkan ampunan Allah SWT, dan kita bisa mendapatkan surganya Allah yang maha nikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Mas Indi yang bisa saya sampaikan, barangkali bisa jadikan referensi nanti malam sambil diingat-ingat, sambil ngelus-elus istrinya, halal sudah. Pan terus kaum berumur katakan ngisor sudah memang haknya Mas Indi, tukar kawruh dan sebagainya. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Liridhoillah wa lisyafaati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ila hadrati mempelai berdua bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saudara izin pada Fatihah kagem simbah ilahati simbah ki sunarjo wajib Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li warhamni. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati wa rasuli ajma'in. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wal maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najikinna nar wal afa'in hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma nawwir qulubana wa yassir umurana wa yassir umurana wa yassir umurana wa yassir rizqana wa shay'a sadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbi habli muslimin. Allahumma ij'alna min aulatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli ibadah wa ahli shalah wa ahli jamaah wa ahli qur'an wa ahli maghfirah wa ahli birrul walidain wa la taj'alna min auladina masyarati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wajtanibah. Allahumma zulal umri bil qawli wa ahtim lana bil amali sholih. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa quwwatir arwahi wa hidayah wa anil absari wa biyaiha wa nazam. Allah barakallahu wa jama'ana fi khairin wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li warhamni. Sareng semanten salapat ngapunten ya kata-kata ingkang boten berkenan kalih nyuwun ampun pangapunten kakirangan putu kula jenenge wonten saenipun hidayah Allah taala wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.